4 dan X kuadrat. Tidak ada cos, tidak ada sin, tidak ada tan, tidak ada sec. Tapi ternyata ini tidak bisa diselesaikan dengan substitusi biasa. Maksudnya substitusi biasa itu yang kita gunakan U itu sama dengan apa, yang kayak U sama dengan misalnya akar 4X min X kuadrat itu nggak bisa. Itu ternyata tidak bisa diselesaikan dengan substitusi biasa. Harus substitusi persamaan trigonometri. Lah bedanya kayak mana Kak? Nah bedanya kalau kalian tadi lihat di persamaan substitusi yang biasa, itu X-nya pangkat 1 semua. Walaupun dia di dalam akar X pangkat 3, maaf, walaupun dia akarnya akar 3, akar 4, akar 5, tapi di dalamnya X-nya itu semuanya pangkat 1, nggak ada yang pangkat 2. Paham ya? Jadi di dalam akarnya itu semuanya pangkat 1 X-nya. Nah, di sini X-nya pangkat 2. Nah, kalau X-nya pangkat 2, itu sudah jelas kita akan menggunakan persamaan substitusi trigonometri. Tapi kalau X-nya cuma pangkat 1, baru kita bisa gunakan substitusi biasa. Nah, di sini karena kita menggunakan persamaan trigonometri karena X kuadrat. Sudah jelas kita akan menggunakan persamaan trigonometri. Nah, karena di sini X kuadratnya ini adalah, maaf, X kuadratnya di sini min. Nah, yang kayak tadi, silakan dilihat bentuknya. Karena di sini X kuadratnya min, maka kita akan mensubstitusi nilai X-nya A sin T. Substitusi. Maaf. Jangan substitusi. Misal. Oke, karena ini X kuadratnya min, kita misalkan X sama dengan A sin T. Nah, A-nya nggak saya tulis karena di sini A-nya adalah, nah bagi yang nggak tahu A-nya yang dimaksud adalah 4-nya di sini ya. Nah, A-nya ini bagian dari 4. Karena di sini sebenarnya adalah A kuadrat, di sini ya X tetap X. Nah, A kuadrat ini A-nya sama dengan berapa berarti? Kalau A kuadrat itu sama dengan 4, maka A sama dengan akar 4. Berarti A sama dengan plus minus 2. Tapi kita ngambil semuanya plus ya. Nanti ada alasannya. Nah, kita substitusi dulu. Yang penting plus 2-nya kita substitusi dulu. Berarti A-nya di sini yang dimaksud adalah 2. Oke ya, gampang ya. Kemudian setelah kita dapatkan seperti ini, ya ini saya hapus saja ya. Ini kalian bisa pikirkan sendiri, dapat A-nya dari mana. Yang penting di sini adalah A kuadrat, berarti kalau untuk dapatin A-nya tinggal di akar. A-nya kalau di sini A kuadratnya 4, berarti A-nya 2. Kemudian sekarang kita ngubah dx-nya jadi T, karena kita misalnya di sini T, berarti kita harus ubah dx-nya juga jadi dt. Gimana caranya? Gampang, tinggal kita turunkan. Seperti tadi, kalau diturunkan menjadi x jadi dx, 2 sin T. Nah, sabar ya. 2 di sini adalah konstanta, jadi kita nggak perlu apa-apain. Nah, yang kita perlu integralkan di sini adalah sin T-nya. Maaf, diintegralkan. Diturunkan adalah sin T-nya. Nah, sin T kalau diturunkan menjadi cos T. Ini masih gampang ya. Hafalan mati, kalau sin T diturunkan menjadi cos T. Jangan lupa kalau kita turunkan terhadap T, kita tulis dt. Nah, selanjutnya kalau sudah diubah seperti ini, kita langsung substitusi semua pemisalannya. Maka kita peroleh bentuknya menjadi integral akar. Nah, 4 dikurang, kita masukin dulu ya satu-satu. X-nya kita ubah menjadi 2 sin T kuadrat. Jangan lupa dx-nya juga kita ubah, karena ini sudah kita masukin ya, ubah x-nya jadi T, jadi nggak boleh ada x lagi, semuanya harus diubah jadi T, termasuk dx-nya diubah harus jadi dt. Maka dx-nya kalau diubah jadi dt, menjadi 2 cos T dt. Nah, ini masih gampang ya. Nah, sekarang 2 sin T-nya kita kuadratkan dulu. Integral akar 4 min, nah ini dikuadratkan satu-satu, 2 kuadrat, 4, sin kuadrat, sin T dikuadratkan, sin kuadrat T. Ingat, integralnya cuma mentok sampai sin T ini ya, dikali 2 cos T D T. Nah, ini masih gampang ya. Selanjutnya, seperti tadi, kita faktorkan nilai A kuadratnya. A kuadrat di sini adalah 4, berarti kita faktorkan atau kita keluarkan nilai 4-nya. Maka menjadi
4, buka kurung, 4 dikeluarkan berarti sisa 1, dikurang, 4 dikeluarkan sisa sin kuadrat T. Nah, sama ya bentuknya ya. Dikali 2 cos T dikali DT. Nah, kita gunakan sifat identitas trigonometri tadi. Nah, setelah kita substitusi persamaan trigonometrinya, sekarang kita gunakan sifat identitas trigonometri, karena sudah ada persamaan trigonometrinya. 1 min sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T, jangan lupa ya. Nah, dikali 2 cos T dt. Oke, maka ini hasilnya berapa? Satu-satu saja. 4 diakar menjadi 2. Cos kuadrat T diakar jadi cos T. Dikali 2 cos T dt. Wah, sudah ya. Nah, langsung saja ya. Jadi, karena di sini ada dua konstanta, yaitu 2 sama 2, kita keluarkan saja. 2 kali 2 itu sama dengan 4, berarti 4 ya kita keluarkan. Integral cos T kali cos T, jadinya cos kuadrat T dt. Nah, kemarin nih, kita sudah belajar yang namanya integrasi persamaan trigonometri. Dan seperti yang saya bilang kemarin, kalau persamaan trigonometrinya masih ada pangkat, kita tidak bisa menyelesaikannya. Tapi kita harus memanfaatkan identitas setengah sudut, terutama untuk yang pangkatnya genap, untuk mengubah pangkatnya menjadi tidak ada pangkat. Nah, cos kuadrat T, seperti yang sudah saya tulis tadi, itu hasilnya adalah, nah, supaya ingat-ingat kembali, cos kuadrat T itu sama dengan 1 plus cos 2T per 2. Nah, ini nggak ada pangkatnya ya. Nah, yang kita harus integralkan itu adalah persamaan trigonometri yang tidak ada pangkatnya. Nah, sekarang kita ubah menjadi 4 integral cos kuadrat T sudah diubah menjadi 1 plus cos 2T per 2. Jangan lupa dt. Nah, ini karena 2 di bawah ini, yang di penyebut, ini adalah konstanta. Ini kita bisa coretkan saja dengan yang di depan. Jadi hasilnya adalah 4 per 2 integral 1 plus cos 2T dt. Nah, 4 dibagi 2 ya, hasilnya 2. Nah, kita lanjut aja. Ini koefisiennya, konstantanya sudah kita bagi, 4 dibagi 2 ya 2. Nah, sekarang kita hasil integralnya yang di dalam ini sini. Ingat, kemarin sudah juga ada yang nanya, kalau integralnya 1 itu berapa, Kak? Ya sudah jelas, integralnya 1 adalah hasilnya hurufnya ya yang diintegralin. Karena di sini huruf yang diintegralin itu kita tahu dari D-nya. Karena D-nya di sini sebelahnya T, berarti hasilnya integral 1 adalah T. Atau biar lebih gampangnya saya tulis saja dulu. 1 dt. Nah, integral 1 dt plus integral cos 2t dt. Nah, ini biar lebih gampang ya. 2 integralnya 1 ini adalah t pangkat 0. Ingat ya, 1 ini adalah t pangkat 0. Supaya nggak mengganggu, saya ubah warnanya aja. Jadi warna hijau aja. 1 sama dengan t pangkat 0. Nah, sekarang T pangkat 0 kita pangkatnya jumlahkan 1, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian semuanya kita bagi dengan pangkat barunya ya. Jelas kalau sesuatu dibagi 1 ya hasilnya tetap sama ya. Maka integralnya 1 ini menjadi T pangkat 1. Tambah sama apa? Integral dari cos 2T. Nah, bagi yang nggak tahu integral dari cos 2T, kalau misalnya kita punya cos AT, integralnya adalah 1/A cos integralnya positif sin. Ingat ya, kebalikannya dari turunan. Kalau turunan harusnya hasilnya negatif, kalau integral hasilnya positif. Nah, cos AT integralnya adalah positif sin AT. Jangan lupa karena ini kita tentu plus C. Nah, maka kita peroleh di sini, karena A-nya di sini 2, berarti 1/2 sin
sin 2T. Nah, plus C-nya saya taruh di luar aja ya. Plus C. Maka hasil akhirnya kita peroleh, kita kalikan satu-satu masuk ke dalam 2 kali T, 2T, plus setengah kali 2, 1, dikali sin 2T, berarti hasilnya jadi sin 2T, plus C. Gampang ya? Nah, selamat kalian sudah dapat integral dari pemisalannya. Baru pemisalannya ya, baru hasil dari pemisalannya. Belum hasil dari pertanyaan sesungguhnya. Karena pertanyaannya dalam bentuk X, berarti kita harus ubah hasil integral T-nya ini menjadi X kembali. Nah, gimana caranya? Caranya kita harus meninjau kembali ke pemisahan kita sebelumnya. Oke, supaya lebih gampang pemahamannya, kita harus menggunakan penggambaran. Jadi penggambarannya adalah bentuk segitiga. Oke, saya misalnya punya segitiga ya. Ingat, karena ini membahas sudut sin tan cos, berarti segitiganya harus segitiga siku-siku ya. Nah, oke, kita kembali lagi. Lanjut. Nih, aduh. Lah, wait, bentar ya. Oke. Substitusi kembali. Nah, gimana cara substitusi kembalinya? Kita harus mundur lagi ke belakang ke pemisahan kita sebelumnya. Nah, kalau pemisahan kita sebelumnya X itu sama dengan sin 2T. Oh, maaf, kok sin 2T? 2 sin T. Nah, kalau sebelumnya kita punya pemisahan 2 sin T, nah sekarang kita harus kita putar kembali bahasanya. Dari X sama dengan, kita harus cari T sama dengan apa. Kan kita mau ngubah kembali dari T menjadi X. Maka karena sebelumnya pemisalannya adalah X sama dengan berapa apanya T, nah sekarang kita balik pertanyaannya menjadi T sama dengan apanya X. Nah, itu kita tinjau dari pemisahan kita sebelumnya. Karena kita misalkan tadi adalah X sama dengan 2 sin T, nah maka T ini sama dengan apanya X, berapanya X gitu. Nah, caranya gimana? Kita gunakan pelajaran konsep trigonometri yang sudah kita pernah pelajari. Tentunya kalian sudah pernah, apalagi di FISDAS. Nah, kita harus nyari nilai sin T-nya dulu. Sin T itu sama dengan X per 2 ya. Nah, tinggal konstantanya ini kita pindah ke bawah dengan perkalian silang. Maka kita peroleh sin T menjadi X per 2. Nah, lanjut nih. Berarti T itu sama dengan, nah T sama dengan, kita bisa gunakan inverse ya, fungsi inverse. Jangan lupa di semester 1, kalau kita punya sin T itu sama dengan X per 2, maka T itu sama dengan inverse-nya sin dari hasilnya, yaitu X per 2. Gampang ya? Ini adalah konsep inverse. Inverse. Nah, lanjut. Nah, kalau kita bentuk segitiga, dan karena di sini sin T itu sama dengan X per 2, pengertian sin sendiri itu apa? Sin itu adalah depannya segitiga per miringnya segitiga. Maka kita bisa simpulkan nih, kalau depannya itu panjangnya X, dan miringnya itu panjangnya 2. Nah, sekarang kita substitusikan ke bentuk segitiganya, penggambaran segitiganya. Kalau depannya itu X, maka miringnya itu 2. Nah, berarti dengan menggunakan Pitagoras, kita bisa peroleh sisi sampingnya ini yang di bawah, yaitu sama dengan akar sisi miring kuadrat 4 dikurang sisi depan kuadrat X kuadrat. Gampang ya? Ini kita gunakan Pitagoras. Maka kita peroleh akar 4 min X kuadrat. Sorry, ini kayaknya tulisannya jelek banget. Saya ganti dulu.
Nah, sekarang kita bisa cari nilai sin 2T-nya ya. Atau bahkan bisa nyari cos 2T, atau bisa nyari, oh maaf. Ini kita bisa nyari sin T, bahkan kita bisa nyari cos T, bahkan kita bisa nyari juga tan T, dan semua persamaan trigonometri lainnya dengan hanya menggunakan penggambaran segitiga ini ya. Nah, kalau misalnya nih, saya nyari cos T. Nah, kan sin T sudah nih. Nah, berarti cos T itu sama dengan apa? Nah, kalau sin itu depan pemiring, cos itu adalah samping per miring ya. Nah, kita bisa cari semuanya nih dengan menggunakan penggambaran segitiga. Karena kita sudah berhasil dapatkan nilai sampingnya itu akar 4 min X kuadrat. Nah, berarti nilai cosnya adalah samping pemiring akar 4 min X kuadrat per miringnya 2. Ini nilai cos T. Nah, sayangnya di hasil integral kita itu masih menggunakan sin 2T. Jadi tentunya kita nggak bisa pakai sin 2T, ya kita nggak tahu 2T itu berapa besar sudut pastinya itu nggak tahu. Yang kita tahu pastinya itu cuma sudut T, bukan 2T. Nah, gimana cara ngubah 2T-nya ini menjadi T aja? Nah, kita gunakan sifat trigonometri. Semoga ini pada masih ingat ya, sifat-sifat trigonometri itu banyak banget. Tolong dihafal, itu sangat berguna. Jadi sifat trigonometri ada satu lagi, yang saya mungkin lupa ya, catat di sebelumnya. Jadi ini tolong diperhatikan baik-baik. Ini betul nggak ini? Trigono dong. Trigonometri. Nah, sifat trigonometri yang lainnya adalah sin 2T itu sama dengan 2 sin T cos T. Nah, ini tolong dihafal ya. Jadi, sifatnya trigonometri itu ada sin 2T itu bisa dipecah menjadi 2 kalinya sin T cos T. Oke ya. Lanjut. Berarti kita bisa ubah integralnya ini menjadi, sorry. Untuk hasil integral ya, ini sudah hasil ya, bukan integral lagi, tapi sudah hasilnya menjadi 2T plus 2 sin T kali cos T plus C. Nah, karena ini sudutnya sudah T semua persamaan trigonometrinya, kita bisa ubah semua persamaan ini menjadi X kembali. Nah, kalau tadi T itu adalah mana itu? Di atas ya. T itu adalah arc sin atau sin inverse X per 2, berarti 2 kali sin inverse X per 2 ditambah sin T itu apa? Ada di sini ya, sin T itu X per 2 dikali cos T-nya di sini akar 4 min X kuadrat per 2. Nah, sudah plus C. Nah, tinggal kita sederhanakan menjadi hasil akhirnya 2 sin inverse X per 2 ditambah X per 2 dikali akar 4 min X kuadrat plus C. Nah, inilah hasil akhirnya. Bayangin, kalau kita nggak menggunakan sifat substitusi persamaan trigonometri, kita cuma misalkan pakai biasa, UU, nggak bakal dapat nih, susah. Mungkin ada yang mungkin otaknya cerdas banget, tapi saya nggak nyampe otaknya cerdas seperti itu. Nah, saya hanya menggunakan metode yang paling gampang, yaitu substitusi persamaan trigonometri. Keren ya? Gampang nih. Masih gampang, karena belum ada per-pernya. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau sudah jelas semua? Gampang ya? Kak, saya mau tanya. Ya? Yang apa ya, lembar yang pertama baris ke 4. Itu kok bisa akar 4 cos kuadrat T? Akar 4? Akar 4 cos kuadrat T yang bagian awal depan-depan ini. Oh, ini ya? Oh, akar 4 cos kuadrat T. Akar 4 cos. Ini ya? Iya. Oh, oke. Kok bisa? Oh, ini baru masuk ya tadi? Enggak tadi
mau tanya cuma lupa. Oh, oke. Saya tunjukin lagi ya, yang sebelumnya. Nah, kita gunakan sifat ini. Nah, sifat cos kuadrat T itu sama dengan 1 min sin kuadrat Hmm. T. Oh, Ini adalah sifat identitas trigonometri. iya. Iya, paham. Gimana? Iya. Oke ya. Nah, ini silakan dihafal lagi nih yang lain, bentuk lainnya. Sek kuadrat T itu sama dengan 1 plus tan kuadrat T. Tan kuadrat T itu sama dengan sek kuadrat T min 1. Ini harus dihafal semua ya, 3 ini. Nah, oke, kita lanjut bentuk soal lainnya. Kalau tadi kita misalkan dengan sin, nanti habis ini kita misalkan dengan apa nih? Tan. Kita coba dengan misalkan dengan tan. Gimana? Ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah paham semua? Gampang ya? Masih gampang. Terus masih gampang ini. Oke, saya screenshot dulu. Oh, saya dengar ada yang sudah masuk pelajaran dekomposisi ya? Aduh, benar ya, kafe. Iya, Pak. Oh, sabar ya. Waduh, dekomposisi itu sebenarnya gampang aja itu. Dekomposisi itu hampir dipakai di semuanya nanti. Iya, tapi ribetnya tuh di apa ya, di kayak dipecah-pecah kayak gitu loh. Oh, oke, sabar.